warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naziro dari kelompok 11 dan teman-teman saya Ines Elvina dan Nurul Hidayat. Pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik dan model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tentang model-model penelitian kelas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari adanya berbagai model penelitian yang lain, khususnya PTK. Dikatakan demikian karena Kurt Lewin yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Konsep pokok penelitian model Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau action, yang ketiga pengamatan atau observing, dan D yaitu refleksi. Yang kedua yaitu model Chemist and McTaggart. Model Chemist dan McTaggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan pula oleh Kurt Lewin sebagaimana yang diutarakan di atas. Hanya saja komponen acting atau tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukan kedua komponen tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa penerapan acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, kedua kegiatan harus dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Ketika tindakan dilaksanakan, begitu pula observasi juga harus dilaksanakan. John Elliot. Jika diperhatikan, desain PTK John Elliot seperti yang ada di dalam PPT, tampak bahwa dalam suatu tindakan atau acting terdiri dari beberapa step atau langkah tindakan lainnya, yaitu langkah tindakan 1, langkah tindakan 2, dan langkah tindakan 3. Adanya langkah-langkah untuk setiap tindakan ini dengan dasar pemikiran bahwa di dalam mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan dan setiap pokok bahasannya terdiri dari beberapa materi yang tidak diselesaikan dalam satu kali tindakan. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan satu pokok bahasan tertentu diperlukan beberapa kali langkah tindakan yang terrealisasi di dalam kegiatan belajar mengajar. Apapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian hendaknya tetap berada dalam lingkup permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam praktik kesehariannya di kelas dan merupakan suatu yang ingin dirubah atau diperbaiki. Semuanya itu harus dimulai dari ide awal sampai monitoring pelaksanaan dan efeknya sesuai dengan bagan yang ada di PowerPoint ini. Semuanya tetap dalam bentuk spiral. Adapun penjelasan tahapan-tahapan model PTK John Elliot yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk melihat dan menemukan masalah-masalah apa saja yang terdapat di suatu kelas. Lebih khususnya lagi ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang kedua yaitu penyelidikan. Penyelidikan di sini dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti di kelas. Nanti kalau penyelidikan tersebut sudah membuahkan hasil, maka dapat dilakukan pemfokusan masalah yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah masalah penelitian. Lalu yang ketiga yaitu rencana umum. Rencana umum merupakan seperangkat rencana awal tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab masalah penelitian yang ditemukan di suatu kelas. Lalu yang keempat yaitu implementasi langkah tindakan 1. Pada tahap ini, seorang peneliti akan melakukan atau menerapkan perlakuan pada kelas sampel dengan tujuan meningkatkan, merubah, atau memperbaiki masalah-masalah penelitian yang terdapat di suatu kelas tersebut. Lalu yang kelima yaitu memonitor implementasi. Pada tahap ini, peneliti nantinya akan melihat atau memantau hasil pemberian perilaku pada kelas sampel yang tadi sudah dilakukan pada tahap keempat, yaitu implementasi langkah tindakan 1. Lalu yang keenam, penyelidikan. Pada tahap ini, peneliti akan berusaha untuk mengungkap dan menjelaskan tentang kegagalan-kegagalan pengaruh. Lalu di dalamnya menjelaskan juga faktor apa saja yang menjadi atau yang menghambat sebuah penelitian tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu merevisi ide umum. Ini pada tahap ini peneliti berbekal dari data-data yang sudah didapat
pada tahap-tahap sebelumnya. Nantinya tahapan-tahapannya yang sudah dilakukan itu akan dilakukan kembali jika implementasi telah mengalami kegagalan dan tidak memenuhi harapan serta tujuan penelitian dari peneliti, yaitu model Hopkins. Model Hopkins ini merupakan desain-desain model PTK para ahli pendahulunya. Selanjutnya, Hopkins itu pada tahun 1993 menyusun desain yang dikenal model EBAT. Pada tahun yang sama, yaitu 1993 juga. Model EBAT ini menunjukkan bentuk alur kegiatan penelitian dimulai dari pemikiran awal penelitian yang selanjutnya dikenal dengan reconnaissance. Bagian ini, Ebert berpendapat yang berbeda dengan penafsiran Eliot mengenai reconnaissance-nya kemis yang seakan-akan hanya berkaitan dengan penemuan fakta saja. Padahal menurutnya, reconnaissance mencukupkan kegiatan-kegiatan diskusi, negosiasi, penyelidiki, kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala, atau disebut dengan singkat yaitu mencakup keseluruhan analisis. Kemudian cara-cara yang tepat untuk memahami proses penelitian tindakan adalah dengan memikirkannya sebagai suatu seri dari siklus yang berturut-turut. Dengan setiap siklus tersebut mencakup kemungkinan masukan balik informasi di dalam dan di antara siklus tersebut. Ebert pula mengakui bahwa deskripsi penelitian tindakan ini tidak begitu rapih dibandingkan dengan para pendahulunya, di mana proses penelitian tindakan pendidikan yang ideal seperti digambarkan yang ada di PPT ini dalam lembaganya. Yaitu ada model McKernan. McKernan di sini lebih menekankan model penelitian dengan proses waktu, dalam artian bahwa dalam penelitian tindakan yang penting janganlah dilakukan dengan terlalu kaku dalam soal waktu. Di sini berarti maksudnya adalah kita harus fleksibel, jangan terlalu terpaku oleh waktu dan dalam waktu yang terdekat itu kita langsung melakukan tindakan. Berdasarkan bagan yang sudah saya tempel di PowerPoint sini, dapat dijelaskan yang pertama yaitu definisi masalah. Guru atau peneliti terlebih dahulu harus mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan untuk diatasinya. Lalu yang kedua yaitu ada asesmen kebutuhan. Setelah masalah ditetapkan, kemudian dilakukanlah analisis kebutuhan untuk menetapkan tindakan yang digunakan dan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam memecahkan masalah nanti. Lalu yang ketiga yaitu ada hipotesis. Hipotesis di sini merupakan tindakan agar upaya pemecahan tindakannya dapat dilakukan. Hipotesis itu dapat berbentuk misalkan jika, maka. Contohnya, jika pembelajaran matematika dilaksanakan dengan metode pemecahan masalah, maka hasil belajar siswa akan lebih baik. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Lalu yang keempat, ada implementasi. Implementasi di sini yaitu guru melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan pada proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi dilaksanakan sebelum mengambil keputusan terhadap pelaksanaan siklus yang telah berlangsung tadi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan yang dilakukan dapat menjurus pada kesimpulan apakah akan melanjutkan pelaksanaan siklus selanjutnya atau kembali untuk mengevaluasi terlebih dahulu kegiatan awal pada siklus yang dilakukan, yaitu mendefinisikan masalah. Kegiatan ini mungkin disebabkan pelaksanaan siklus yang telah dilalui tidak terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Alvina. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik PTK. Yang pertama, PTK itu hanya dilakukan oleh guru yang memiliki pemahaman bahwasanya proses pembelajaran itu perlu diperbaiki, sehingga jiwanya itu terpanggil untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan oleh komite-komite yang ada di sekolah. Kemudian, guru dengan kompetensi tinggi merupakan seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam bidangnya, sehingga ia dapat melakukan fungsi dan tujuannya sebagai pendidik dan pengajar dengan maksimal. Kemudian, PTK sebagai refleksi diri. Refleksi ini merupakan salah satu ciri khas dari PTK, di mana merupakan pembeda antara PTK dengan penelitian lainnya.
Penelitian lainnya itu menggunakan responden untuk mengumpulkan data, sedangkan PTK ini menggunakan refleksi dalam pengumpulan data. Kemudian yang ketiga adalah penelitian tindak kelas dilaksanakan di dalam kelas, sehingga interaksi antara guru dan murid bisa terfokuskan secara maksimal. Nah, di sini itu kelas itu tidak melulu tentang ruang gedung, melainkan tempat berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan murid. Kemudian, PTK itu bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. PTK dilaksanakan secara berkesinambungan, di mana setiap siklus mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Siklus sebelumnya merupakan patokan untuk siklus selanjutnya, sehingga diperoleh model pembelajaran yang paling baik. Nah, jadi penelitian yang dulu merupakan contoh dari penelitian yang sekarang yang akan memperoleh hasil pembelajaran yang paling baik. Kemudian yang kelima itu PTK merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru. Karena PTK ini memberikan motivasi kepada guru untuk berpikir kritis dan juga sistematis. Kemudian membiasakan guru untuk menulis dan membuat catatan yang tepat, di mana semua itu dapat menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat dari kelas PAID dengan NIM 17 08 10 11 36. Langsung saja, PTK atau yang disebut dengan penelitian tindakan kelas, yaitu ada dua variabel yang terdiri dari peneliti dan yang diteliti atau objek yang diteliti. PTK sendiri itu harus bersifat fleksibel atau bisa menyesuaikan apa yang harus diteliti atau objek yang diteliti, sehingga mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Artinya seorang peneliti harus bisa menyesuaikan diri ketika ada objek yang harus diteliti gitu. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak monoton oleh satu model saja. Dapat dikatakan model dalam PTK tersendiri itu ada banyak. Dari model-model tersebut itu punya tahapan tersendiri. Ada yang model tahapannya itu tentang perencanaan tindakan, planning, ada pelaksanakan tindakan, dan ada pengamatan terhadap tindakan, atau yang terakhir ada refleksi terhadap tindakan. Artinya, dari setiap model-model tersebut itu punya tahapan tersendiri tergantung atau berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Artinya, seorang peneliti bisa menyesuaikan apa yang ingin kita tinjau dari model tersebut. Misalkan dalam model yang mana yang cocok untuk ditinjau dalam problem masalah tersebut. Ya, hampir secara garis besar tentang tentang model tersendiri itu ya berupa ya sekumpulan tersebut. Ada perencanaan tindakan, planning, ada pelaksanakan tindakan, action, ada pengamatan terhadap tindakan, observasi gitu. Ya, berdasarkan tersebut ya harus mengikuti identifikasi problem dalam kelas gitu. Dan rencana tindakan harus disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang ditentukan. Atau lanjut, PTK sendiri atau penelitian tindakan kelas harus bisa menggunakan metode kontekstual. Artinya kontekstual di sini yaitu situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, di mana peneliti harus mencari problem masalah atau identifikasi masalah dalam suatu kelas gitu. Baik dari
pembelajaran dalam kelas, ya kan, baik dari secara kepribadian siswa atau kreativitas belajar peserta didik atau motivasi belajar peserta didik atau strategi-strategi pembelajaran atau penamaan dan pengembangan sikap serta nilai gitu. Jadi dalam peneliti juga harus bisa menyesuaikan dalam suatu kejadian gitu. Artinya misalkan dalam satu lingkup kelas gitu, apa yang menjadi problem masalah dalam penelitian tersebut gitu. Nah, gitu. Banyak problem masalah di sini, yaitu ya salah satunya yang tadi disebutkan. Sehingga variabel-variabel yang akan dipahami selalu berkaitan dengan kondisi kelas itu sendiri. Nah, jadi seorang peneliti atau peneliti mengikuti problem masalah yaitu dengan adanya variabel. Variabel itu suatu suatu problem yang dapat berubah-ubah gitu. Artinya dalam lingkup kelas itu pasti ada problem masalah yang pastinya itu bisa berubah-ubah gitu kan. Baik itu ya dari yang tadi disebutkan, baik itu dari metode pembelajaran atau motivasi belajar peserta didik atau yang lain sebagainya. Sehingga data yang diperoleh hanya berlaku untuk kelas itu saja dan tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain. Nah, di sini disebutkan juga dalam penelitian harus terfokuskan dalam satu kelas. Artinya seorang peneliti ya bisa menyelesaikan permasalahan atau problem ya dalam lingkupnya satu kelas saja. Artinya tidak melebar luas problem tersebut. Artinya seorang peneliti bisa mengidentifikasikan masalahnya itu dalam satu objek, yaitu hanya satu kelas saja. Dan tidak bisa seorang peneliti itu menggabungkan problem masalah dengan kelas lain, karena setiap problem dalam kelas itu mungkin faktor atau kondisinya mungkin berubah-ubah atau berbeda-beda karena adanya itu variabel-variabel gitu. Sehingga peneliti di sini menyarankan harus secara kontekstual gitu, yaitu bisa menyesuaikan diri, tetapi menyesuaikan diri harus dengan fokus satu problem masalah dalam satu kelas gitu. Ya mungkin itu sih. Lanjut ya, PTK menurut Sanjaya tahun 2010 halaman 34, yaitu tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata. Nah, artinya jadi seorang peneliti itu ya harus benar-benar objektif gitu, harus benar-benar menentukan identifikasi masalah, harus bisa menyelesaikan problem masalah dalam tindakan di kelas tersebut gitu. Artinya tidak ada secara khusus seorang peneliti itu hanya untuk mementingkan kepentingan seorang peneliti. Makanya untuk dapat melakukan penelitian tindakan kelas terlebih dahulu, guru atau seorang peneliti harus memiliki perasaan tidak kepuasan terhadap praktik pembelajaran, berani dan jujur terhadap diri sendiri dan tindakannya dalam pembelajaran, serta memahami kelemahan dan pembelajaran yang dilakukannya. Jadi gitu, seorang peneliti harus ya bagaimana caranya tidak puas gitu dalam proses pembelajaran. Artinya ada sesuatu yang kurang dalam proses pembelajaran, dan seorang guru itu ya harus bisa mengevaluasi diri gitu ketika ada pembelajaran yang kurang gitu, mana yang harus dievaluasi gitu, dan berani dan jujur terhadap diri sendiri dalam tindakannya dalam pembelajaran. Nah, dalam penelitian tersebut harus bisa disesuaikan dengan program pembelajaran yang sedang berjalan di kelas tersebut. Artinya seorang peneliti itu harus bisa terlibat dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung gitu. Itu baik bentuk metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, model-model pembelajaran. Artinya seorang peneliti itu harus memahami apa yang
sedang menjadi proses pembelajaran atau pembelajaran yang dilakukan. Jadi gitu. Ya mungkin itu saja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya karena manusia itu sifatnya pelupa dan tempatnya salah. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.